Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah bicara, Pak Pendi, buah saya itu mentah tapi kok berondol. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana sebaiknya ke depannya? Karena kok ketika buah mentah berondol ini membuat saya itu khawatir jangan-jangan nanti akan merambat ke yang lain, ke tanaman lain. Apa sih penyebab dan bagaimana langkah yang harus dilakukan? Sahabat Brondol semuanya, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Jadi penyebab buah mentah berondol itu rata-rata adalah disebabkan karena adanya jamur di dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jamurnya bukan seperti jamur janjangan atau jamur Ganoderma, juga bukan, tapi adanya hifa yang warnanya putih-putih yang disebabkan karena namanya Marasmius palmivorus. Di mana bahwa kondisi buah mentah yang berondol ini biasanya tidak terjadi pada seluruh tanaman, itu tidak. Mungkin hanya satu atau dua atau beberapa, tapi mungkin saja terjadi pada semua tanaman jika faktor penyebabnya adalah sama. Lah, faktor penyebabnya apa sih Pak Pendi? Faktor penyebab yang pertama adalah dulu pernah ditinggalkan. Jadi buah matang yang sudah sampai membusuk di janjang itu pernah terjadi di tanaman ini, sehingga muncullah yang namanya Marasmius palmivorus. Ketika munculnya Marasmius palmivorus ini, maka menyebabkan pembusukan pada buah kelapa sawit yang mentah ini, di mana pembusukan ini pada pangkal buahnya itu terjadi pembusukan dan dia akan berondol atau melepaskan brondolannya. Lah, ketika buah busuk mentah ini terjadi, maka sahabat Brondol semuanya, bagaimana langkahnya? Kalau sudah kadung itu dalam bahasa sudah terlanjur terjadi pembusukan ataupun berondol buah mentah yang berondol, apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah dilakukan sanitasi. Dilakukan sanitasi adalah dengan cara membersihkan semua buah yang ada yang mengalami pembusukan ini, harus dibersihkan, harus dibuang dulu. Tidak harus menghabiskan semua pelepah, juga tidak. Karena kunci dari penyembuhan dari buah mentah yang busuk ini adalah, kembali lagi, adalah sanitasi. Sanitasinya dibuangi, buah-buah yang busuk dibuangi semuanya, dan mungkin dilihat kalau memang ada kayak warnanya putih-putih merambat, kayak benang-benang, itu adalah hifa dari jamur Marasmius. Maka dengan adanya sanitasi, dengan sinar matahari yang masuk, maka akan tertekanlah yang namanya jamur Marasmius ini. Kemudian kalau memang sudah terlalu parah yang terjadi di lahan kita, maka yang harus kita lakukan adalah menyemprotkan. Walaupun di kelas perusahaan pun jarang dilakukan, tapi kalau mau kita sudah risih ke tanaman, risih dan rugi banyak, tanaman kelapa sawit kita sudah sudah mengalami pembusukan seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan menyemprotkan fungisida. Fungisida sistemik itu jauh lebih bagus. Bisa menggunakan Amistartop misalnya. Lah, semprotkan pada bekas-bekas potongan yang ada jamurnya. Kalau tidak ada Amistartop, misalnya cari yang lebih murah, misalnya pakai yang berbentuk bubuk, misalnya pakai Antrakol 30 gram per 15 liter air, disemprotkan pada daerah-daerah yang sudah disanitasi dulu, kemudian disemprotkan pada ketiak-ketiak pelepah, yang mana hal ini adalah bagaimana menekan jamur Marasmius palmivorus ini. Sehingga dengan adanya sanitasi dan penyemprotan fungisida ini, kita harapkan bisa menekan jamur itu dan tidak akan merambat sampai ke atas. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika buah mentah ini berondol, sebenarnya mekanismenya seperti apa? Jadi buah atau tandan buah segar yang berondol ini, buah atau tandan buah segar yang berondol pada umumnya harusnya adalah terjadi pada kondisi minyak yang sudah optimal. Dia secara enzimatik dia akan lepas berondolannya. Tapi kalau dia mentah berondol, berarti ada satu terjadi pembusukan pada pangkalnya, sehingga dia busuk-busuk udah berondol. Jadi bukan gara-gara lepas minyaknya sempurna, tapi dia melepas gara-gara terjadi pembusukan pada batang yang disebabkan oleh jamur. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya adalah seperti ini. Bagaimana kita sebagai petani ketika punya lahan, nah ini yang menjadi dilema itu adalah ketika kondisinya buahnya murah, panennya mahal.
Jadi tidak BEP, tapi tetap kita menjadi petani dalam kondisi harga kelapa sawit yang naik turun, tapi jangan pernah meninggalkan tanaman kelapa sawit kita dalam kondisi adanya buah yang busuk. Buah yang busuk kita habisi, semua buah yang matang kita habisi, mau laku atau enggak laku. Karena jangan sampai kerugian yang besar timbul akibat dari kita meninggalkan tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Sudah panen, males aku panen misalnya 300 rupiah per kilo atau 300.000 per tonnya, tapi jualnya juga hanya BEP-nya nih. Tapi tetap harus kita panen karena faktor faktor kerugiannya bukan hanya masalah rupiah hari ini bukan, tapi rupiah kedepannya akan sangat berpengaruh, yang mungkin nantinya akan menjadi hal yang agak berat. Ya salah satunya jika memang sudah endemik yang namanya Marasmius palmivorus atau jamur busuk buah yang menyebabkan tanaman pada kondisi yang mentah sudah mengalami berondol. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Sehat selalu bagi saya, Anda, dan semuanya, dan semoga Allah melancarkan jalan rezeki kita pada hari ini dan selanjutnya dengan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Sehat selalu. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.